Koin game ini akan menjadi the next Axie Infinity. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas satu game yang bernama Friendpet. Ini akan menjadi the next Axie Infinity jika kalian semua tahu, dimana kita bermain game tapi kita mendapatkan uang. Dan game ini sangat viral sekali ketika bull run tahun 2021 sampai 2022. Mari kita membahas projectnya. Yang pertama kawan-kawan, mengapa saya bullish ke Friendpet ini? Karena pertama dia hidup dalam jaringan Base, dimana saya sangat bullish sekali terkait Base ini karena ada banyak hal. Yang pertama, ini sama seperti Binance, ada keterkaitan dengan exchange kawan-kawan. Jadi exchange ada keterkaitan dengan blockchain kawan-kawan. Apa keuntungannya? Sangat banyak sekali. Dia dapat melisting token-token ekosistemnya ke dalam exchange-nya. Berikutnya yang kedua di sini, di mana user experience pada Base ini sangat top tier sekali. Bahkan mengalahkan Solana bagi saya. Kecuali dalam hal withdraw fund kawan-kawan. Jadi ini sangat mantap sekali. Belum lagi dia akan meluncurkan yang namanya Coinbase Smart Wallet ataupun dompet pintar Coinbase. Ini akan membuat pengalaman di kripto tidak seperti kripto. Hampir mirip dengan pengalaman kita menggunakan website yang ada di dunia sekarang. Ini sangat bullish sekali, akan meluncur sekitar seminggu lagi. Berikutnya, di mana ethos ekosistemnya baik sekali. Normi berikutnya, ini blockchain untuk retail, murah dan sebagainya. Dan juga use case-nya sangat spesifik sekali, dia menemukan unique use case-nya, yaitu adalah sosial media dan juga fun activity kawan-kawan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Berikutnya, cepat dan juga murah. Base ini adalah layer 2 tercepat di Ethereum, mengalahkan kemurahan dari Solana juga. Berikutnya kawan-kawan, di mana perkembangan dApps dan juga tokennya banyak sekali. Setiap minggu saya melihat ada banyak dApps baru dalam Base ini ataupun banyak aplikasi baru kawan-kawan yang sangat unik. Ada betting, berikutnya ada sosial media, ada AI dan sebagainya. Berikutnya yang terakhir di sini, mereka besar-besaran akan mengadakan insentif untuk para user dan juga developernya. Sebentar lagi, namanya adalah On-Chain Summer. Berikutnya, sekarang kita akan membahas game apa yang berhasil di kripto. Hanya ada 2 game besar sekali yang berhasil. Yang pertama adalah Axie Infinity, yang kedua adalah Stepn ataupun GMT. Yang pertama tokennya AXS, yang kedua tokennya GMT. Mungkin teman-teman veteran bekas bull run tahun lalu merasakan seberapa gilanya game ini. Hampir semua orang bermain mendapatkan cuan, beraktivitas di game ini, sama seperti Stepn. Tapi mengapa 2 game ini gagal, kita akan bahas nanti. Untuk pros dari game ini ataupun ciri-ciri dari game ini yang buat mereka berhasil adalah yang pertama, ini membuat para usernya cuan ataupun profitable ya, karena mereka bermain untuk mendapatkan uang. Ini nilai yang sangat penting sekali di kripto, di mana orang-orang ingin mendapatkan cuan. Berikutnya yang kedua, simplicity. Axie Infinity dan juga Stepn ini bukanlah game yang sangat rumit dengan level-level tertentu ataupun dengan teknis yang sangat rumit dan logika yang sangat rumit, tidak seperti itu. Ini sangat mudah sekali, tap-tap-tap saja ataupun melakukan aktivitas yang sangat mudah saja. Berikutnya, sayangnya, kedua token ini akhirnya gagal setelah bull run gagal. Mengapa? Karena yang pertama, tokenomics mereka inflatif. Inflasi sangat tinggi sekali, artinya banyak sekali token yang diberikan untuk memberikan reward kepada para pemainnya. Artinya ini sangat negatif sekali karena tokennya semakin terdilusi, inflasi besar dan juga harganya cenderung mendapatkan tekanan jual yang tinggi. Berikutnya ada high barrier, di mana untuk membeli sepatu di Stepn ataupun untuk membeli pet di Axie Infinity itu lumayan mahal kawan-kawan. Jadi ini menjadi barrier ataupun tantangan tersendiri untuk orang ikut bermain game ini. Yang paling penting kawan-kawan, kedua game ini cukup adiktif ya, walaupun ini sedikit subjektif. Oke, sekarang kita akan membahas data on-chain dari game Friendpet ini. Ada di Dune.com. Yang pertama, aktivitas pemain baru dan juga pemain lama ya. Pemain baru berkurang sedikit, tetapi pemain lama di sini sangat stabil sekali. Berikutnya untuk game transaction stabil, sangat baik sekali. Padahal harganya turun cukup parah kawan-kawan. Jika Anda lihat harganya, turun dari 500 juta market cap menjadi sekitar 30 juta market cap. Artinya harga turun banyak, tapi gamenya tetap hidup ya. Berikutnya FP ataupun tokennya bernama FP ya. Friendpet memiliki token yang bernama FP. Spend over time-nya terus mengalami peningkatan. Karena apa? Karena di dalam gamenya FP sangat digunakan sekali. Nah, kita akan bahas kawan-kawan, apa itu gamenya Friendpet. Jadi mirip sekali dengan Tamagotchi. Jika kawan-kawan pernah bermain Tamagotchi, mungkin Gen Z ataupun milenial pernah merasakan bermain game ini, dimana kita memiliki hewan yang harus kita rawat dan juga kita upgrade dan sebagainya. Sama seperti ini, bedanya ini dalam bentuk NFT di Friendpet. Ada banyak sekali tipe hewannya, dan juga untuk minting hewan ataupun NFT-nya, hewannya berupa NFT gratis. Ini high barrier dihilangkan. Berikutnya kawan-kawan, nantinya sama seperti Tamagotchi. Kita harus memberi makan hewan kita, berikutnya kita dapat mengupgrade hewan kita, dan juga kita bisa bertarung dengan pemain lain. Ini yang membuat
game ini cukup seru saya bilang kawan-kawan. Oke, berikutnya kawan-kawan, saya akan membahas tokenomics dan bagi saya ini penting sekali karena kelemahan project game pada bull run sebelumnya bagi saya adalah masalah tokenomics kawan-kawan dan juga membuat playernya tetap profitable. Nah, kita akan bahas apakah token ini berbeda. Jawabannya saya akan spill sekarang berbeda. Token ini tidak inflatif melainkan deflatif. Artinya supply-nya malah deflatif ataupun deflasi. Tidak mengalami inflasi yang menimbulkan tekanan jual yang besar. Ini keunikannya. Berikutnya kawan-kawan, ada dua token di sini yang ingin saya jelaskan. Yang pertama FP ataupun ini adalah token yang dimiliki oleh Friendpet. Yang kedua Ethereum karena kita mendapatkan reward berupa Ethereum nantinya. Menarik bukan kawan-kawan? Oke, yang pertama kita akan memiliki hewan dan hewan kita akan memiliki sesuatu yang bernama TOD. Apa itu TOD? TOD adalah jangka hidup hewan kita. Jadi hewan kita dapat mati, tapi sebelum mati ada tahap yang namanya hibernasi. Nah, bagaimana cara membuat hewan kita tetap hidup? Ada dua cara. Yang pertama adalah kita harus memberi dia makan berupa jamur. Yang kedua kita bisa staking token FP untuk memperpanjang hidupnya. Dan maksimal panjang hidupnya adalah 3 hari kawan-kawan. 3 hari dapat di-refill dan sebagainya. Nah, untuk memberi makan kita harus memberi makanan menggunakan FP ataupun token FP-nya. Dan juga FP-nya akan di-burn nantinya. Berikutnya untuk stake, kita juga harus stake FP untuk memperpanjang hidup hewan kita. Nah, berikutnya kawan-kawan, jikalau kita tidak memberikan makan hewan kita selama 3 hari dan akhirnya dia mati, dia sebelum mati akan memasuki tahap yang bernama hibernasi. Nah, pada tahap ini kita dapat menghidupkan kembali hewan kita dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, membayar denda sebanyak 4 FP. Intinya membayar denda dalam FP dan juga kita harus memberi makan hewan kita kawan-kawan agar hidup kembali. Jikalau kita masih tidak memberi makan, maka hewan kita akan mati. Berikutnya kawan-kawan, nanti kita dapat mengupgrade hewan kita dengan cara staking FP ini dan cukup unik sekali mekanisme stakingnya. Misalnya kita staking sebanyak 30 FP. Nantinya kita akan mendapatkan token FP kita kembali ataupun unlock staking kita kembali sehari 1 token FP. Artinya 30 hari akan didistribusi secara merata dan tidak mendapatkan bunga apapun. Jadi staking hanya untuk upgrade dari hewan kita. Nah, berikutnya kawan-kawan, kita dapat bertanding dengan musuh ataupun dengan hewan lain milik teman kita. Nah, yang unik jikalau kita menang, kita akan mendapatkan poin. Jikalau kita kalah, poin kita akan berkurang kawan-kawan. Dan untuk kemenangan ataupun kekalahan ini nantinya akan menggunakan suatu algoritma. Jadi tidak serta-merta 50% menang, 50% kalah sesuai dengan poin kita karena poin di sini adalah seperti level ataupun kekuatan. Semakin besar poin, chance menangnya semakin tinggi, tapi bukan berarti 100% juga kawan-kawan. Nah, berikutnya nantinya semakin besar poin kita akan mendapatkan daily reward ataupun hadiah berupa Ethereum yang lebih besar lagi. Nah, berikutnya kawan-kawan, kita juga dapat mentradingkan item-item game di marketplace mereka sendiri yang mereka currency-nya menggunakan FP dengan bonding curve dan sebagainya. Bagi saya, game ini dapat berpotensi untuk hype sekali karena base, karena simplicity-nya, dan juga karena tokenomics-nya sangat oke sekali. On-chain data juga sangat oke sekali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.